Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Mengucap syukur kepada Tuhan, saudara semua dapat mengikuti program Renungan Online melalui channel Ada Jawaban TV. Kami selalu berdoa agar melalui pelayanan ini, setiap pesan dan berita kebenaran dapat memberkati dan meneguhkan iman percaya saudara semua. Kewaspadaan perlu diterapkan kepada setiap orang. Setiap kejadian dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi setiap orang, baik itu berupa bencana alam, kriminalitas, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Seperti contoh kejadian banjir di ibu kota beberapa waktu yang lalu, yang hampir terjadi setiap tahun sekali pada saat musim hujan terjadi. Bagaimana cara Pemda DKI Pusat dan masyarakat setempat mengantisipasi apabila kejadian berulang kali tersebut? Waspada mengenai gangguan keamanan saat kondisi perekonomian yang semakin lesu yang menyebabkan permasalahan sosial di masyarakat. Dengan memperhatikan lingkungan daerah di mana kita tinggal, faktor keamanan dan kewaspadaan menjadi prioritas yang harus lebih diperhatikan. Kewaspadaan sebelum terjadi berbagai macam penyakit yang timbul pada setiap orang, di mana kita harus mengelola program kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Misalnya, kita harus cuci tangan sebelum makan, mengatur pilihan makanan yang sehat atau tidak sehat, menjaga kebersihan agar kita tidak tertular berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Kewaspadaan dalam bentuk apapun dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya bahaya yang menyebabkan kerugian harta benda dan bahkan sampai kehilangan nyawa menjadi prioritas setiap manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, waspada adalah suatu sikap berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga, selalu siap dalam menjalani hidup. Kata ini sangat sederhana dan gampang diucapkan, namun sulit dilakukan. Kata waspada ini diucapkan biasanya untuk mengingatkan seseorang karena adanya musuh, rintangan, atau perjalanan yang sulit. Ini juga merupakan tanda awas atau peringatan, di mana kejatuhan bisa terjadi kepada siapa saja, baik secara sadar atau tidak. Maka Tuhan Yesus ingin supaya para pengikutnya untuk hidup waspada. Kita harus konstan atau konsisten menjaga hidup kita dan memperhatikan diri kita sendiri dengan kewaspadaan dan kesadaran penuh. Yang dimaksud memperhatikan diri sendiri di sini berarti suatu sikap yang selalu berjaga-jaga, siap sedia, awas terhadap setiap tanda-tanda jerat atau jebakan, pemikiran dan juga tindakan-tindakan salah dalam hidup kita sendiri, di mana hal itu semua membutuhkan kepekaan kita. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, semakin kita mengerti dan bertumbuh dalam kepekaan. Di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak, Ibu sekalian, di tengah dunia yang dipenuhi keinginan daging dan banyak penyesat atau iblis yang tidak pernah berhenti melancarkan taktik dan jerat kepada orang-orang percaya, kita akan mudah diperdaya dan masuk perangkapnya kalau tidak waspada dan berjaga-jaga. Banyak orang Kristen merasa dirinya kuat dan berpikir tidak mungkin jatuh, lalu tanpa disadari mulai masuk ke dalam perangkap yang dinamakan kesombongan rohani. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu mengandung hikmat,
sehingga kita beroleh kemampuan melaksanakan firman itu dan dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak. Jadi kita tidak boleh pasif, karena kekuatan yang dapat mengalahkan tipu daya iblis adalah saat kita aktif berjaga-jaga dalam mengenali, menghadapi, dan melawan musuh. Tidak ada istilah bersantai di hari-hari terakhir ini. Kehidupan manusia yang tidak lagi sesuai dengan rancangan Tuhan adalah merupakan kehidupan yang amat tragis. Mengapa demikian? Pertama, karena manusia harus mengalami kematian. Apapun prestasi yang dapat dicapai oleh manusia, akhirnya akan ada ujungnya atau berakhir. Berapapun kekayaan yang dimiliki seseorang juga akan lenyap. Kecantikan maupun penampilan gagah bagaimanapun juga akan ada ujung akhirnya. Cinta persaudaraan antar sesama, persahabatan, ikatan keluarga juga akan berakhir. Serta akhirnya kita harus melepaskan apa yang pernah kita miliki di dunia ini. Yang kedua, karena karakter manusia yang rusak tidak memungkinkan manusia dapat menikmati ciptaan Tuhan secara maksimal. Artinya, apapun yang ada di dalam dunia ini bersifat fana sementara, dan seiring perjalanan waktu, dunia ini semakin berjalan menuju kehancuran dan lenyap. Sebab semua itu tidak dapat memuaskan kita selamanya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, waspadalah terhadap segala sesuatu yang akan berakhir. Inilah yang membuat hidup menjadi tragis dan menyedihkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menuntun orang percaya di jalan kebenaran agar dapat memiliki kehidupan di dunia lain yang sempurna, yaitu di dunia yang tidak sama dengan dunia yang dihuni manusia pada hari ini, di mana kita akan tinggal di dalam Firdaus yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan manusia di akhir zaman yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di akhir zaman ini kedurhakaan semakin merajalela. Kedurhakaan yang dimaksudkan adalah manusia mengingkari keberadaan Tuhan dan sama sekali tidak lagi mempedulikannya. Karena manusia tidak lagi mengasihi Tuhan, maka manusia pun tidak dapat lagi mengasihi manusia lainnya dengan benar. Dan kasih di antara kebanyakan orang pun semakin dingin. Dan ketika iri, dengki, sakit hati, luka batin yang belum pulih, kepahitan hidup, kebencian serta dendam menguasai hati manusia, maka segala kejahatan pun kemudian terjadi. Itulah yang harus kita waspadai, yaitu kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita, sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, agar kita bisa mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Karena bagaimana kita mengasihi Tuhan, demikianlah kita mengasihi sesama kita.
Jika kita tidak mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, maka kita tidak mungkin mengasihi sesama kita yang kelihatan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan hanya karena ingin mendapatkan berkat-berkat jasmani, tetapi karena menginginkan Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melawan pengaruh dari dunia yang jahat ini, Paulus menasihati Timotius dan orang percaya sepanjang masa supaya mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita dipanggil hidup benar di tengah-tengah dunia yang sesat. Kita dipanggil menjauhkan diri dari kejahatan dunia ini yang semakin ganas menjelang akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, pastikan bahwa kita telah mengalami transformasi atau perubahan karena Kristus telah memperbarui hidup kita. Yakinkan bahwa kita telah menjadikan firman Tuhan sebagai makanan harian kita. Biarkan firman Tuhan membentengi kita dari pikiran, sikap, perkataan, dan perilaku yang berdosa. Hiduplah bersekutu dengan Tuhan agar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bertumbuh di dalam karakter, serta menghasilkan buah roh. Mari, inilah cara agar kita tidak terjebak dalam hidup agamawi yang palsu. Karena itu saudara, berdirilah tegak melawan si jahat, dan hiduplah bagi Tuhan saja. Dengan memahami kebenaran Tuhan yang mendalam, kita akan senantiasa waspada, sehingga tidak akan menjadi mangsa empuk bagi para pengajar palsu yang sebenarnya sedang menipu jemaat dengan mengatasnamakan firman Tuhan atau suara Tuhan. Sebagai orang percaya pada Kristus, kita harus terus mempelajari kebenaran yang murni dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Intelektualitas atau kecerdasan bukan saja hanya dikembangkan dalam ilmu-ilmu sekuler, tetapi juga dalam kerohanian kita. Mari belajar firman Tuhan harus dilakukan terus-menerus sampai kita menutup mata. Untuk itu, kita tidak boleh berpuas diri dengan pemahaman kita saat ini, tetapi kita harus berkembang terus dalam memahami kebenaran. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di akhir renungan ini, perhatikanlah dengan seksama. Pada hari penghakiman terakhir, Tuhan akan mengumpulkan semua kambing dan domba. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Mengapa disebut domba? Karena adalah orang percaya yang sudah mengalami pertobatan dan perubahan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, termasuk orang yang hatinya penuh kasih dengan memperhatikan orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang menderita. Ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang miskin dan orang-orang sengsara, Alkitab mengatakan bahwa kita sedang memiutangi Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalasnya seperti yang difirmankannya, hai hambaku yang setia, kamu sudah melakukan apa yang baik, mari bersama-sama aku di surga. Haleluya. Perhatikan pesan dari Rasul Petrus tentang akhir zaman ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat ini jelas berkata bahwa betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi omong kosong kalau ada yang berkata, pokoknya asal percaya kepada Tuhan Yesus, tidak apa-apa melakukan dosa, seperti itu, karena pasti diampuni. Ingat saudaraku, tidak bisa kita hidup sembrono dan bahkan bergelimang dalam dosa. Pesan Tuhan jelas bahwa betapa suci dan salehnya kita harus hidup, dan kita harus berusaha supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Waspadalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.